Film ini mengisahkan tentang sosok Ruth Slater yang baru saja keluar dari penjara setelah 20 tahun ditahan. Ruth didakwa atas kasus pembunuhan terhadap Sheriff Mark Whelan. Dugaan aksi pembunuhan ini membuat Ruth terpisah dari sang adik, Catherine Malcolm, yang saat itu masih berumur 5 tahun. Ruth memang hanya hidup bersama Katie karena sang ibu meninggal saat melahirkan Katie dan sang ayah bunuh diri. Kebebasan Ruth ternyata semakin menimbulkan kebencian pada Kate Whelan dan Steve Whelan, anak mendiang Meg Whelan. Kate terus membututi gerak-gerik Ruth untuk persiapan balas dendam kematian ayahnya. Segala upaya dilakukan Ruth untuk bisa bertemu dengan adiknya Katie. Berhasilkah Ruth bertemu dengan Katie? Apakah yang dilakukan Kate dan Steve pada Ruth? Sebenarnya bagaimana kejadian pembunuhan yang sebenarnya? Langsung saja kita mulai untuk alur ceritanya. Film dimulai saat Ruth Slater sedang berkemas-kemas karena hari ini baru saja menyelesaikan hukuman 20 tahun penjara karena didakwa membunuh seorang sheriff yang bernama Mark Whelan. Di saat bersamaan, adiknya, Catherine, juga sudah beranjak dewasa. Setelah insiden pembunuhan 20 tahun silam, Katie diadopsi oleh keluarga Malcolm. Saat keluar dari penjara, Ruth didampingi oleh petugas yang bernama Vince Cross menjelaskan peraturan bebas bersyaratnya agar Ruth tidak kembali lagi ke penjara, yaitu tanpa narkoba, miras, bar, klub malam, senjata, dan juga tidak bergaul dengan orang yang punya catatan kriminal. Katie yang sedang mengendarai mobil melamun dan mengalami flashback saat ia masih kecil, tetapi tidak ingat di mana dan dengan siapa ia waktu itu. Katie terlihat seperti mengalami trauma masa kecil, tapi tidak terlalu mengingat dengan jelas kejadiannya. Karena melamun, ia mengalami tabrakan. Saat perjalanan pulang, Vince menawari pekerjaan di pengemasan ikan. Ia mencoba membantu karena sangat sulit untuk mantan napi mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, Katie dirawat di rumah sakit karena mengalami patah tulang rusuk, bahu terkilir, dan geger otak. Di rumah sakit, ia ditemani oleh orang tua angkatnya, Michael dan Rachel Malcolm, serta saudari angkatnya, Emily Malcolm. Keluarganya terlihat sangat peduli dan menyayangi Katie seperti anak kandungnya sendiri. Ruth akhirnya tiba di sebuah apartemen di kawasan Chinatown di mana ia akan tinggal. Tempat ini terlihat sangat kacau dan tidak nyaman. Sementara itu, Kate Whelan, anak sheriff yang dibunuh Ruth, menemui adiknya Steve Whelan yang sedang bekerja. Ia mengatakan kalau pembunuh ayahnya sudah bebas. Ia merasa tidak adil karena Ruth bebas begitu saja dan merencanakan untuk membunuh Ruth. Steve tidak setuju dengan rencana Kate dan menasihati Kate untuk merelakan kematian ayahnya. Lagi pula, Steve punya saudara dan anak yang harus diurus. Di rumah, Ruth mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal dan hanya mengatakan Ruth pembunuh polisi. Cop killer. Saat balik ke kamar, ia melihat teman sekamarnya menggeledah barang-barang miliknya. Tentu saja ia marah dan memukul temannya. Saat Ruth bangun, ia mengalami flashback saat hari ia membunuh sheriff. You come to that door, I swear to fucking... Di sini terlihat Ruth dan adiknya diusir dari rumahnya karena rumah ini sudah bukan miliknya lagi. Ruth bersikeras untuk tetap tinggal dan mengancam jangan memasuki rumah. Rumah tersebut sekarang ditempati oleh John Ingram dan Liz Ingram serta 2 anaknya. John diketahui bekerja sebagai pengacara perusahaan. Ruth akhirnya menerima tawaran dari Vince untuk bekerja di pengemasan ikan. Di sini ia bertemu dengan Blake yang mengajari Ruth cara untuk memotong ikan. Sepulang dari bekerja, Blake terlihat tertarik dengan Ruth, ingin memberikan tumpangan kepada Ruth, tapi Ruth tampak tidak ingin berteman dan menolak ajakan Blake. Ruth pergi ke sebuah perpustakaan untuk mencoba mencari tahu di mana Katie sekarang. Alih-alih mendapatkan informasi tentang adiknya, ia malah mendapati berita tentang rumah yang ditinggalinya dulu yang membuat ia teringat saat-saat ia tinggal di sana bersama adiknya. Ia berniat untuk mengunjungi rumah tersebut. Sesampainya di sana, ia hanya menatap rumah itu dari kejauhan dan kembali mengalami flashback. Dalam flashback ini, Ruth tetap bersikeras tidak mau meninggalkan rumah.
Meg mencoba untuk bernegosiasi, tapi tetap saja Ruth bersikeras tidak mau pergi. Ia mengancam Meg kalau ia punya senjata dan berniat untuk menggunakannya kalau Meg berani memasuki rumah. Meg terlihat sangat baik kepada Ruth karena menawarinya tinggal bersama keluarganya. Tapi tetap saja Ruth tidak mau karena ia tahu kalau ia pergi dari rumah ini, Katie pasti akan diambil darinya. Liz yang melihat ada wanita yang menatap rumahnya tentu saja curiga dan meminta John untuk menghampirinya. Ruth berbohong kalau ia hanya ingin melihat-lihat rumah ini karena dulu ia ikut mengerjakannya. John lalu menawari Ruth untuk melihat-lihat ke dalam rumah. Di dalam rumah, ia kembali mengalami flashback saat detik-detik Meg tertembak. Saat hendak pulang, John mengantar Ruth pulang karena hari sudah menjelang malam. Dalam perjalanan pulang, Ruth meminta bantuan untuk mencari pengacara keluarga karena ia tahu kalau John adalah pengacara. Ternyata John sudah menyadari dari awal kalau Ruth berbohong kepadanya dan ingin Ruth berterus terang kepadanya. Ia pun mengatakan kalau dulu ia tinggal di rumah tersebut bersama adiknya saat orang tuanya meninggal. Ia mengatakan kalau adiknya dibawa ke panti asuhan, kemudian diadopsi dan sampai sekarang belum bertemu lagi. Ia juga mengatakan sudah bertahun-tahun menulis surat untuk adiknya, tapi tidak pernah mendapatkan balasan. Tetapi Ruth tidak menjelaskan bagian terpentingnya, yaitu ia dipenjara karena membunuh seorang sheriff. John menjelaskan akan sangat sulit karena panti asuhan memiliki peraturan tertentu yang membuatnya sulit untuk bertemu. Karena merasa kasihan, John akhirnya berniat membantu dan memberikan kartu nama kantornya untuk dihubungi. Katie akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Di rumah, ia ditemani oleh saudarinya Emily. Emily tampak khawatir dengan keadaan Katie karena akhir-akhir ini Katie sering melamun. Ia menanyakan apakah akhir-akhir ini Katie mengalami mimpi buruk lagi. Katie mengatakan kadang-kadang saja hanya mengalami kilasan tak jelas akan masa lalunya. Dalam ingatannya ada seorang wanita di dekatnya, tetapi ia tidak tahu siapa. Emily mengatakan itu bisa saja orang dari panti asuhan dan mengajak untuk mencari tahu, tapi Katie menolak karena baginya keluarganya hanyalah mereka. Ruth yang memang sangat tertarik dengan pertukangan masuk ke sebuah gedung yang dalam pengerjaan. Gedung ini rencananya akan digunakan untuk pusat komunitas orang tunawisma. Ia menanyakan apakah masih ada lowongan untuk bekerja di sini. Awalnya, ia ditolak tapi pria ini dibuat terkesan akan kemampuan Ruth. Ruth pun akhirnya diterima. Pada malam hari, ia pun masih bekerja di pengemasan ikan. Sepulang dari bekerja, Blake kembali mengajak Ruth untuk menumpang dan kali ini Ruth akhirnya mau menuruti permintaan Blake. Blake pun mengantar Ruth ke pekerjaan keduanya yaitu menjadi tukang. Ternyata di kejauhan Kate mengamati Ruth dan terlihat sangat kesal mungkin karena mengira Ruth hidup dengan baik dan memiliki seorang pacar. Katie yang masih cedera tampak berusaha untuk latihan piano karena ia akan ada pertunjukan tidak lama lagi. Saat latihan, Kate kembali mengalami kilasan-kilasan kejadian masa lalu yang membuatnya tidak tenang. Di kantornya, John sepertinya sudah tahu kalau Ruth adalah pembunuh dan tidak mau mengangkat telepon dari Ruth. Saat Ruth bekerja, ia masih saja diawasi oleh Kate. Ketika Ruth istirahat, ia mengalami flashback. Di sini terlihat ia sedang berada di restoran, tapi di luar polisi terlihat bergegas untuk menangkap Ruth. Kembali ke masa kini, Ruth yang melamun seperti dikagetkan oleh suara yang memanggilnya. Ruth terlihat curiga. Ia pun mengambil besi untuk berjaga-jaga kalau ia akan diserang. Ia turun ke bawah untuk memastikan siapakah orang itu dan ternyata orang itu adalah Blake. Blake yang kaget menjatuhkan makanan yang dibawakan untuk Ruth. Blake meminta maaf karena membuat Ruth takut dan mengatakan kalau maksud kedatangannya untuk membawakan makanan dan juga jaket supaya Ruth tidak kedinginan. Ruth sepertinya sudah sadar kalau John menjauhinya karena tahu siapa dia. Lewat pesan suara, Ruth menjelaskan jika ia memberitahu yang sejujurnya sudah pasti John tidak mau membantunya. Ia juga mengatakan selama 20 tahun ia menulis ribuan surat dan mencoba segala cara untuk menghubungi Katie tetapi tidak ada kabar apapun darinya. Ruth mengatakan kalau ia tak mau mengganggu hidup Katie. Ia hanya ingin tahu apakah Katie baik-baik saja dengan berbicara kepada orang tuanya. Liz yang penasaran dengan Ruth bertanya kepada tetangganya apakah ia mengenal Ruth. Tetangganya menjelaskan kalau Ruth adalah seseorang yang pernah tinggal di rumah ini.
Ia menjelaskan ayah Ruth bunuh diri dan Ruth hanya tinggal berdua dengan adiknya di rumah ini. Ia juga mengatakan kalau Ruth pernah dipenjara karena membunuh sheriff di sini. Liz tampak sangat kaget dengan fakta yang ia terima. Di sebuah acara pensiunan sheriff teman dari ayah Steve dan Kate, Steve berbincang dengan seorang polisi dan mengatakan kalau Kate memberinya tugas untuk mengawasi Ruth. Steve yang tampak kesal berbicara dengan Kate apa yang telah ia lakukan. Kate menjelaskan kalau hidup mereka kacau saat ayahnya terbunuh dan merasa dunia tidak adil karena Ruth bebas begitu saja dan melanjutkan hidupnya. Saat John pulang dari bekerja, Liz yang tampak kesal bertanya kepada John kenapa ia tidak mengatakan siapa Ruth. John meminta maaf dan mengatakan kalau seharusnya ia bilang saat tahu siapa Ruth. John juga mengatakan kalau ia akan membantu Ruth mencari saudarinya. Liz tidak mau mencampuri pekerjaan John, tapi yang diinginkannya adalah Ruth menjauh dari tempat ini. Steve yang penasaran dengan kehidupan Ruth mencoba mengamati Ruth dan saat ada kesempatan, ia berpura-pura menjadi pegawai yang mengantar kayu untuk bisa mendekati Ruth. Saat berbincang, Steve menanyakan bagaimana kabar orang tua Ruth. Ruth mengatakan kalau orang tuanya sudah meninggal. Steve membalas pasti sulit kehilangan orang tua. Ruth menjawab, ya sulit, tapi hidup harus terus berjalan. Bersamaan dengan itu, mobil pengangkut kayu berangkat dan Ruth tampaknya sadar kalau Steve bukan pegawai pembawa kayu. Ruth yang khawatir berterima kasih kepada Steve yang telah membantunya mengangkat kayu dan menyuruh Steve pergi karena Ruth harus bekerja di tempat pengemasan ikan. Saat Ruth pergi, Steve menyelinap masuk ke dalam dan menemukan kalau Ruth mempunyai seorang saudari. Steve menemui Kate dan mengatakan kalau ia sudah berbicara dengan Ruth. Steve membenarkan Kate kalau ini memang terasa tidak adil. Steve mengatakan ayah kita meninggal sehingga hidup kita menjadi kacau, tetapi Ruth bisa melanjutkan hidupnya. Steve juga memberitahu kalau Ruth memiliki seorang adik dan mengajak Kate untuk membalas perbuatannya. Semakin hari, Ruth dan Blake terlihat semakin dekat. Ruth merasa bersalah dan memberanikan diri untuk mengatakan kalau ia baru saja keluar dari penjara karena kasus pembunuhan. Tentu saja Blake kaget mendengar berita tersebut dan hanya bisa terdiam saja. Ruth pergi meninggalkan Blake dengan wajah yang sangat sedih. Sementara itu, Michael, ayah angkat Katie, mendapatkan surat dari John yang menjadi pengacara yang mewakili Ruth untuk mengajak bertemu antara orang tua Katie dan Ruth. Kemudian ia membahas surat yang diterima dari pengacara Ruth untuk istrinya. Michael tidak setuju kalau mereka bertemu dengan Ruth dan mengatakan itu tidak baik untuk kehidupan Katie karena Michael merasa hidup Katie baik-baik saja dan tidak perlu tahu kalau ia memiliki saudari seorang pembunuh. Tapi Rachel mengatakan Ruth hanya ingin bertemu kita, bukan Katie. Michael pun akhirnya setuju untuk bertemu Ruth. Di sini juga terlihat Emily menguping pembicaraan orang tuanya dan menjadi sedikit tahu apa yang terjadi. Di tempat Ruth bekerja di pabrik, seorang wanita tiba-tiba memukul kepala Ruth dan mengatakan kalau ayahnya juga seorang polisi. Tampaknya semua orang sudah tahu kalau Ruth seorang pembunuh karena Blake mungkin membocorkannya ke orang lain. Akhirnya hari pertemuan Ruth dengan orang tua Katie tiba. Michael menjelaskan kalau Katie tidak punya memori sadar tentang hidupnya sebelum diadopsi dan hanya bisa merasakan trauma. Ia juga mengatakan kalau Katie sekarang baik-baik saja dan tidak ada untungnya mengganggu hal itu. Ruth lalu menceritakan ia mengasuh Katie sejak masih bayi karena ibunya meninggal saat melahirkan Katie. Ayahnya tidak melakukan apapun karena menyerah dan akhirnya bunuh diri. Ruth menanyakan apakah Katie sama sekali tidak mengingatnya. Michael menjawab sama sekali tidak, tetapi Ruth tidak percaya. Percakapan pun mulai memanas dan Michael mengatakan kalau ia di sini bukan untuk Katie, tetapi hanya untuk Ruth. John mencoba menenangkan suasana dan memberi kesempatan Ruth untuk bertanya lagi. Ron menanyakan apakah Katie bisa tidur karena saat masih kecil ia tidak bisa tidur. Rachel hanya terdiam saja karena memang benar Katie susah untuk tidur. Tapi Michael membantah kalau tidurnya nyenyak dan langsung pergi karena tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dengan nada marah, Ruth mengatakan kalau ia mengirim surat ke dinas sosial dan memastikan apakah mereka menerima suratnya, dan Katie membaca surat-suratnya karena menurutnya Katie berhak untuk mengetahui kehidupannya sebelumnya kalau ia juga memiliki seorang kakak kandung yang menyayanginya. Ruth marah karena ia tidak pernah dapat balasan dari ribuan surat yang dikirimnya.
Emily yang penasaran menggeledah ruang kerja ayahnya dan menemukan semua surat yang dikirim Ruth yang tidak pernah dibalas oleh orang tuanya. Emily pun menangis membaca semua surat-surat yang dikirim oleh Ruth. Ruth yang sangat kesal tidak bisa mengendalikan emosinya dan menghancurkan perabotan-perabotan di tempatnya bekerja. Di saat yang tidak tepat, Blake mencoba berbicara dengan Ruth. Tentu saja Ruth marah kepada Blake. Blake akhirnya jujur kalau ia juga seorang terpidana dan sedang menjalani masa percobaan selama 2 tahun. Blake meminta maaf pada Ruth karena ia hanya bisa terdiam seperti orang bodoh. Ia juga mengatakan kalau sebenarnya ia tidak berniat membocorkannya ke semua orang. Ia hanya perlu teman bicara, tetapi malah berita tersebut tersebar. Saat perjalanan pulang, Ruth mendapatkan telepon dari Emily dan mengatakan kalau ia membaca semua surat-surat yang dikirimnya. Ruth pun mengajak Emily untuk bertemu di suatu tempat. Saat mereka bertemu, Ruth bercerita banyak hal di masa kecilnya saat bersama dengan Katie. Emily menanyakan seperti apa adiknya saat kecil. Ruth menceritakan kalau ia dulu tinggal di ladang dan memiliki seekor kuda yang dinamai Keju karena kudanya suka memakan keju. Ia juga mengatakan kalau Katie dulunya sangat lucu. Ruth sangat penasaran seperti apa dan menjadi apa ia sekarang. Emily menjawab kalau ia suka dan sangat mahir bermain piano. Emily juga mengatakan kalau Katie tidak tahu siapa Ruth, tetapi ia memiliki kilasan-kilasan memori. Saat Ruth bertanya memori seperti apa yang dimaksud Emily, Emily langsung bergegas untuk berpamitan dengan Ruth seolah-olah tidak mau menjawab pertanyaan Ruth. Sebelum pergi, Emily mengatakan kalau Katie ada latihan piano di Auditorium Cornish jam 4 sore. Ternyata dari kejauhan terlihat Steve membututi Emily. Steve lalu pulang ke rumahnya dan betapa kagetnya Steve melihat istrinya bercinta dengan kakaknya sendiri. Tentu saja Steve marah dan memukul kakaknya membabi buta dan pergi meninggalkan mereka. Pikiran Steve menjadi kacau karena melihat apa yang terjadi. Ini membuatnya nekat untuk mencoba menculik dan membunuh Katie. Ruth ingin menceritakan kepada John kalau ia punya peluang untuk melihat Katie saat latihan piano. Ia ingin menanyakan apakah ia boleh pergi sendiri atau harus ditemani oleh John, tetapi di rumahnya hanya ada Liz dan anak-anaknya. Liz yang tidak suka dengan Ruth menyuruh Ruth untuk pergi dari rumahnya dan mengatakan kalau ia tidak peduli dengan apa yang menimpa Ruth karena itulah karma yang ia dapat karena membunuh seseorang. Ruth berteriak kalau Liz juga akan melakukan hal yang sama seandainya itu juga menimpa anak-anaknya. Ruth bilang yang ia lakukan hanyalah melindungi Katie. Liz yang bingung dengan maksud Ruth menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Come in this house, I'm gonna use it! How many times do I gotta tell you? I'm not leaving! Corey, get off my try it, Corey. Try. Katie. Ternyata yang membunuh Sheriff bukanlah Ruth, tetapi adiknya sendiri, Katie. Liz akhirnya mau mengantar Ruth untuk menemui adiknya. Di dalam mobil, Ruth kembali mengalami flashback saat ia mengantar Katie untuk makan setelah kejadian pembunuhan Sheriff. Ruth minta maaf kepada Katie yang membuatnya melakukan itu, tapi Katie sepertinya tidak ingat dengan apa yang ia lakukan. Inilah yang membuat Ruth mengaku kepada polisi kalau ia yang membunuh Sheriff demi melindungi adiknya. Sesampainya di tempat Katie latihan, Steve menghubungi Ruth kalau ia menculik adiknya dan meminta Ruth untuk bertemu dengannya di Pulau Harbor. Liz pun mengantar Ruth ke tempat penculikan. Setelah memasuki gedung penculikan, Ruth kaget karena yang diculik bukan Katie tetapi Emily, saudari angkatnya Katie. Nampaknya Steve salah mengira kalau Emily lah adiknya Ruth. Ruth mencoba menjelaskan kalau Emily tidak ada kaitannya dengan ini. Tetapi Steve tidak peduli. Yang ia inginkan saat ini hanyalah ingin melihat Ruth kehilangan adiknya seperti ia kehilangan ayahnya. Ruth menceritakan pada hari itu kalau ayahnya sangat baik dan mengajak Ruth dan Katie tinggal bersama dengannya. Ruth meminta maaf kalau ia merenggut ayahnya. I'm so sorry I took him away from Sufa. I think this is gonna make you feel better. But life doesn't go on. Shut up. Akhirnya Steve pun tidak mampu membunuh Ruth dan Emily. Di saat yang bersamaan, polisi datang ke tempat penculikan karena Liz menghubungi polisi. Mereka pun ditangkap oleh polisi. Vince datang ke tempat kejadian dan membebaskan Ruth karena ia tidak bersalah. Saat perjalanan menuju mobil, ia akhirnya bisa melihat Katie yang datang menjemput Emily.
Mereka hanya berpandangan saja, kemudian Katie menghampiri Ruth. Mereka tidak bicara apa-apa dan hanya berpelukan. Menurut saya, endingnya masih kurang jelas apakah Emily mengingat siapa Ruth ataukah hanya sekedar berterima kasih karena sudah menolong saudarinya. Mungkin tergantung kita sendiri bagaimana menginterpretasikannya.